papanya Rizky sedang tidak ada di rumah. Dan tolong kalian berdua jangan ganggu-ganggu keluarga kami lagi. Biar saya yang pastikan kalau ayah kamu Amira dan papanya Rizky adalah orang yang berbeda. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Nggak mungkin berbeda. Karena tadi... Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Papanya Rizky sedang tidak ada di rumah. Kalau nggak percaya silahkan aja periksa ke dalam. Iya, kalau gitu kapan kami bisa bertemu sama papanya Rizky, Bu? Soalnya kami yakin banget kalau papanya Rizky itu ayah saya. Mungkin karena ibu kurang hati-hati ya, Amira. Oh, ibu sekarang ibu mau kemana? Bu, ibu baru aja sadar, ibu harus istirahat. Amira, kamu gak usah pikirin ibu, nak. Sakit ibu tuh gak ada artinya. Ibu harus ketemu dengan ayah kamu. Kalau memang dia mantan suaminya Ibu Leni, kita harus ketemu Ibu Leni sekarang. Kita harus bisa ketemu dengan orang yang mirip ayah kamu. Kita tanya sama dia, Amira, kenapa dia kesini? Itu pasti ada alasannya, Amira, kenapa dia kesini. Bu, Ibu mau ke rumah Ibu Leni sekarang, Amira. Ibu mau ketemu ayah kamu. Ibu. Ayo Mas. Leni, ngapain kita di sini? Ini rumah saya juga. Saya sengaja membawa Mas ke sini karena di sini suasananya tenang, udaranya bersih dan segar. Jadi Mas bisa istirahat. Biar Mas cepat sembuh. Kalau di rumah yang lama kan suasananya nggak senyaman di sini dan udaranya juga nggak sesegar di sini. Ayo, saya antar ke kamar Mas. Mas, sebaiknya Mas istirahat dulu ya. Lihat, muka Mas masih pucat. Leni, tadi aku rasanya percuma kalau saya cerita ke Leni soal ibunya Amira, yang katanya aku adalah suaminya dan ayahnya Amira. Leni pasti ngelak, pasti meyakinkan diri saya kalau mereka cuma bohong. Lagian, aku juga gak kuat berdebat macam-macam sama Leni. Mungkin sebaiknya aku tetap pura-pura seperti biasa aja. Seakan-akan aku percaya sama Leni. Siapa tahu, dengan begitu aku bisa cari tahu jati diriku yang sebenarnya dengan leluasa. Mas, ada apa ya? Tadi sepertinya Mas mau bicara sesuatu dengan saya. Nggak ada apa-apa. Saya istirahat aja. Ya udah, kalau gitu Mas istirahat. Saya tinggal dulu ya. Maaf Nyonya, ada apa ya? Kok tiba-tiba saya disuruh datang ke rumah Nyonya yang di sini? Sri, dengar ya. Mulai hari ini, laki-laki itu akan tinggal di rumah situ. Jadi kamu juga harus tinggal di sini sementara. Ingat, jagai dia, awasi baik-baik, jangan sampai dia kabur. Ngerti? Iya, baik Nyonya. Ya udah sana. Aku harus tetap meyakinkan orang itu kalau dia adalah Rusli. Jangan sampai dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apalagi kalau dia pernah ada masalah dengan Prabu. Dari mana, Ma? Abis meeting sama klien, memangnya kenapa? Nggak usah bohong Ma sama aku, Ma. Mama kan yang nabrak ibunya Amir. Kenapa Rizky bisa tahu? Ngomong apa kamu Rizky? Mama nabrak ibunya Amira? Yang bener aja kamu. Aku nggak ngaco, Ma. Aku lihat sendiri. Aku lihat mobil Mama tiba-tiba kabur di tempat kejadian. Artinya apa? Artinya Mama nabrak ibunya Amira. Rizky, kamu mikir ya? Memangnya mobil yang kayak Mama itu cuma Mama aja yang punya? Hah? Ma, aku capek, Ma. Mama ngapain sih, Ma, bohong sama aku, Ma? Siapa?
Syukurlah, ternyata dia nggak apa-apa. Tapi mau apa ya mereka kemari? Jangan-jangan mereka tahu kalau aku yang nabrak. Ibu, Amira, ada apa ya? Maaf Bu Leni, Ki, ganggu malam-malam. Saya sama ibu saya cuma pengen ketemu sama papanya Rizky, Bu. Ada apa kalian kesini? Ada urusan apa mencari papanya Rizky? Enggak, Bu. Saya sama ibu saya cuma pengen pastiin kalau papanya Rizky itu ayah saya atau bukan. Papanya Rizky sedang tidak ada di rumah. Dan tolong kalian berdua jangan ganggu-ganggu keluarga kami lagi. Biar saya yang pastikan kalau ayah kamu Amira dan papanya Rizky adalah orang yang berbeda. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Nggak mungkin berbeda. Karena tadi... Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Papanya Rizky sedang tidak ada di rumah. Kalau nggak percaya silahkan aja periksa ke dalam. Iya, kalau gitu kapan kami bisa bertemu sama papanya Rizky, Bu? Soalnya kami yakin banget kalau papanya Rizky itu ayah saya. Bu, saya mohon, Bu. Izinkan kami ketemu. Suami saya memang sudah meninggal. Tapi begitu melihat ada orang yang begitu mirip, jadi timbul harapan kalau suami saya itu ternyata masih hidup. Jadi Ibu mengertikan perasaan kami bagaimana. Maaf, saya tidak bisa mengizinkan kalian. Lagi pula apa gunanya? Amira, kamu kan sudah pernah bertemu dengan papanya Rizky. Dan ternyata dia tidak mengenali kamu kan? Kamu kan bisa mengambil kesimpulan kalau ayah kamu dan papanya Rizky bukan orang yang sama. Terus mau apa lagi? Sebaiknya sekarang kalian pergi dari sini. Kami mau istirahat. Bu, tunggu dulu, Bu. Bu, saya mohon, Bu. Izinkan kami ketemu ya, Bu. Iya, Bu, saya mohon. Bu. Kalau kalian tetap memaksa juga, saya tidak akan segan-segan untuk memanggil polisi. Ma. Ayo Rizky, masuk. Ayo masuk. Bu, saya mohon, Bu. Bu. Udah, Bu, udah. Mendingan sekarang kita pulang aja, Bu. Lain kali kita kesini lagi. Mama mau apa tadi? Mama bilang bapak itu nggak ada di sini. Mama umpetin di mana, Ma? Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya itu udah mama umpetin di tempat yang aman. Mama tuh nggak nyadar ya, Mama tuh udah kelewatan, Ma. Mama nggak punya perasaan. Mama tahu kan, kemungkinan besar itu bapaknya Amira. Sekarang Mama umpetin di mana, Ma? Mama ngalang-ngalangin dia ketemu, kenapa sih, Ma? Mama nggak punya hati. Rizky, dengar ya. Semua ini demi kebaikan kita. Udah, Ma. Aku nggak mau berdebat lagi. Sekarang Mama kasih tahu, di mana sekarang bapak itu? Buat apa mama memberitahu kamu? Kamu pikir mama bodoh? Biar kamu bisa mempertemukan Amira dengan orang itu kan? Udahlah Rizky. Ngapain sih kamu pusing mikirin orang itu? Lagi pula belum tentu dia ayah kandungnya Amira. Aku nggak peduli, Mama ngomong apa. Yang jelas aku akan bantu Amira ketemu papanya, Ma. Kamu kan bisa mengambil kesimpulan kalau ayah kamu dan papanya Rizky bukan orang yang sama. Terus mau apa lagi? Bu, saya mohon, Bu. Izinkan kami ketemu ya, Bu. Kalau kalian tetap memaksa juga, saya tidak akan segan-segan untuk memanggil polisi. Ma. Ayo masuk. Bu, saya mohon. Amira, susah sekali ketemu dengan orang yang mirip dengan ayah kamu itu, Amira. Setiap kali ada kesempatan selalu aja gagal. Apa kita memang terlalu berharap ya? Apa mungkin ayah kamu memang sudah meninggal, Amira? Enggak, Bu. Enggak. Ayah masih hidup. Itu pasti ayah, Bu. Amira yakin banget. Orang setiap kali Amira ketemu sama dia, Amira ngerasain perasaan yang dulu Amira rasain sama ayah. Perasaan aman, hangat, terlindungi. Bu, dia pasti ayah. Amira, tapi bagaimana cara memastikannya? Ya mungkin memang sekarang belum berhasil, Bu. Tapi Allah pasti akan ngasih kita jalan. Kita nggak boleh putus asa, Bu.
Siapa orang itu sebenarnya? Wajahnya memang begitu mirip sama Ihsan. Tapi kenapa dia tidak mengenali Utari sama sekali? Bahkan dia juga gak kenal sama aku. Apa mungkin di dunia ini ada dua orang yang wajahnya bisa begitu mirip? Padahal yang bisa begitu kan cuma anak kembar. Dan aku tahu persis Ihsan itu gak punya kembaran. Mas Wisnu. Mas. Ini kok kita bisa ketemu di sini ya? Tadi kenapa? Kok kelihatannya kayak kebingungan? Apa ada masalah, Mas? Mungkin Aini bisa bantu? Gak ada ini. Saya ada urusan. Permisi. Mas. Mas Wisnu. Kok Mas itu sekarang ngehindarin Aini terus? Ini aku, Mas. Masih Aini yang dulu. Mas Wisnu itu kan sahabatnya Mas Ihsan. Walaupun Mas Ihsan udah meninggal, pasti Mas Ihsan akan lebih seneng kalau ngelihat kita bersahabat seperti dulu, Mas. Iya, Mas. Iya. Ini rumah kita, Mas. Ternyata suami saya belum meninggal. Meninggal. Ma. Ma, lihat deh, Ma, itu siapa? Loh, itu kan Tante Aini. Ngapain masih pincang itu? Mereka kelihatannya akrab banget sih, Ma. Ini, Ada apa, Mas? apa kamu masih mencintai Ihsan? Ngapain dia nanya begitu ke Aini? Waktu itu kan... Sampai pada saatnya kamu akan tahu bahwa anak yang kamu besarkan selama ini adalah anak musuh bebuyutan kamu. Dan dia bertanya sama Aini apa Aini masih mencintai Ihsan. Aduh, jangan-jangan... Jadi rupanya ini maksud pembicaraan kamu? Waktu bicara sendiri di depan kamar suami saya waktu suami saya tidak sadarkan diri di rumah sakit. Jadi ini toh. Mama itu ngomong apa sih? Tentang musuh bebuyutannya Prabu Wijaya. Kak Lena, ada apa sih? Memangnya Mas Wisnu ngomong apa? Bibit dari musuh bebuyutannya Mas Prabu. Ya, sekarang saya tahu maksud pembicaraan kamu waktu itu. Sinting kamu. Datang langsung ngoceh. Gak jelas kayak gitu. Saya sendiri aja udah lupa waktu itu ngomong apa. Yang jelas, apapun yang saya omongin waktu itu gak ada hubungannya sama Prabu Wijaya. Ini, saya ada urusan. Saya pergi dulu ya. Mas Wisnu. Mau ngapain kamu ngejar dia? Jangan-jangan kamu mau cari kenangan laki-laki yang dulu pernah dicintai sama kamu ya? Si Ihsan itu. Iya. Kak Lena nih apa-apaan sih, Kak? Ya udah. Kalau memang tidak seperti itu ngapain mesti dikejar? Udah deh, jangan kelakuan norak. Mau? Kamu saya laporkan ke Mas Prabu tentang kelakuan kamu ini. Enggak kan? Ayo pulang. Brengsek. Kenapa tiba-tiba saja aku ketemu dengan istri pertamanya Prabu saat aku lagi bersama Aini? Dan aku gak nyangka